Film kali ini kita akan membahas alur cerita film horor No Estamos Solos. Film yang bercerita tentang sebuah keluarga kecil yang baru pindah ke rumah yang baru. Sofia, gadis kecil yang tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya yang bernama Matteo dan Monica. Mereka tidak mengetahui bahwa rumah itu mempunyai sejarah yang kelam dan kini konon katanya berhantu. Sofia tidur di kamarnya sendirian, merindukan sosok sang ibu yang sudah lama meninggal. Ia pun merasakan ketakutan karena rumahnya itu terasa angker, meminta ayahnya untuk menemaninya tidur. Di suatu pagi, Monica merasakan ada keanehan pada barang pindahan mereka yang masih terbungkus kain putih. Yang ia kira keusilan dari Sofia memeriksa apakah ada sesuatu di sana. Ternyata hanya barangnya saja. Terdengar banyak suara anak kecil di rumah itu. Monica menjadi ketakutan dan menuduh Sofia yang mengusilinya. Mendengar hal itu, ayahnya kemudian memarahi Sofia karena telah membuat ibu tirinya ketakutan. Ketika malam hari, Monica terbangun mendengar suatu suara, melihat bayangan hitam, yaitu Sofia yang ketakutan karena bunyi kuat itu. Kedua orang tuanya pergi mengecek lalu menemukan suatu ruangan bawah tanah yang tertutupi oleh lapisan triplek yang taunya adalah sebuah pintu. Pintu itu tersegel dan masuklah mereka ke ruangan itu yang seperti gudang bawah tanah yang telah lama tidak terpakai. Pergilah mereka ke sana, melihat menemukan barang-barang yang sudah usang dan penuh debu. Setelah keluar dari ruangan itu, tidak berapa lama hantu seram pun menampaki dirinya di sana. Malam hari tiba, Monica ketika sedang memasak mendengar suara pada ruangan bawah tanah itu. Penasaran, ia pun memasuki ruangan itu untuk mengetahui apa yang ada sebenarnya di sana. Melihat berbagai macam gambar, yaitu lukisan yang aneh dan di dinding sekitar sana mengisahkan bunuh diri seorang ibu. Tiba-tiba lampu penerangan pecah. Seketika ruangan itu menjadi gelap gulita. Muncul hantu seram itu, lalu meniup korek api yang dinyalakan Monica. Bulu kuduk merinding. Dengan cepat ia keluar dari ruangan itu dan memastikan kondisi Sofia. Monica menceritakan kejadian itu kepada Matteo, tetapi Matteo bilang kemungkinan itu hanya ilusi dari Monica saja, efek dari kelelahan. Giliran Sofia diteror oleh hantu penghuni rumah. Melihat di bawah kolong tempat tidur ada sepasang kaki yang sedang berdiri, ia pun menjadi ketakutan dan kotak mainan musik tiba-tiba berbunyi sendiri. Muncul badut mainannya sehingga mengagetkan Sofia. Terdengar teriakan Sofia, orang tuanya menyusul ke kamar. Monica sudah sedikit percaya dengan apa yang dialami Sofia menimpa dirinya juga. Namun Matteo tetap bersikeras tidak percaya akan hal itu. Ketika sedang hendak mandi, bahu Matteo terdapat luka yang tidak ia ketahui sebelumnya. Ingin menyimpan kotak musik yang menakutinya, Sofia memberanikan diri untuk ke ruangan gudang itu. Berniat meletakkan kotak musik dan sebuah bola. Tiba-tiba ia mendengar suara tangisan. Setelah mengeceknya, ia menemukan hantu anak kecil pria yang mengagetkannya. Mengunci Sofia di ruangan itu, ayahnya menemukannya di balik karpet dinding. Dengan begitu ketakutannya akan rumah hantu mereka.
Matteo terus meyakinkan Sofia untuk tidak percaya bahwa di rumah mereka itu ada hantunya. Di suatu malam, Matteo mendapati Monica yang sedang tertidur pulas, tiba-tiba bertingkah aneh dan berteriak seperti sedang kesurupan. Dan juga Sofia ketika sedang membuka lemari dan hantu seram anak kecil itu menangkapnya masuk ke dalam. Monica pun memperhatikan semua foto suaminya. Terdapat bayangan anak kecil. Mendengar suara teriakan Sofia, kemudian cepat datang menolongnya untuk keluar dari lemari itu. Monica percaya atas apa yang dialami oleh Sofia. Dengan cepat mereka memanggil pastor yang bernama Rafael untuk mendoakan rumah mereka. Pastor Rafael berbicara empat mata dengan Matteo, mengatakan rumah yang mereka tinggal itu tidak layak untuk ditempati, sehingga menyarankan untuk meninggalkan rumah itu. Tetapi Matteo tidak percaya omong kosong itu. Kemudian Rafael memberikan sebuah salib untuk berjaga-jaga kalau ada bahaya dari serangan makhluk gaib. Monica menunjukkan apa yang dilihatnya di foto untuk meyakinkan Matteo akan hal itu, dan itu bukanlah tahayul belaka. Dan setelah melihat foto itu, Matteo mulai mencari informasi tentang rumah mereka melalui Google. Mendapati berita bahwa di rumah itu dahulunya ada seorang pria yang membunuh istri dan putranya di sana. Fakta terungkap, ternyata ayah dari Pastor Rafael pernah juga tinggal di rumah itu yang berprofesi sebagai cenayang dan mati misterius di sana. Untuk mengetahui lebih lanjut, Matteo pergi menemui Rafael. Setelah menemui Rafael, ia menceritakan bahwa ayahnya dahulu mencoba mengusir roh jahat itu, tetapi nasib sial yang ia dapat dan malah mati di tangan hantu wanita. Dan menjelaskan terdapat dua hantu di rumah itu, anak laki-laki dan wanita yang penuh dengan dendam dan kebencian. Sedangkan anak dan istri Matteo berada di rumah itu dan mulai diteror dengan sadis hingga mereka ketakutan. Dan mendengar hal itu, Matteo dan Rafael pun bergegas pulang ke rumah untuk menolong keluarganya. Rafael dengan sekuat tenaga mencoba untuk mengusir hantu wanita yang merasuki tubuh Monica yang mengamuk meronta-ronta, yang telah dirasuki oleh hantu seram wanita itu. Menyerang dan mencekik Matteo dengan begitu brutal dan sadis. Rafael memercikkan air suci ke tubuh Monica sambil membacakan ayat-ayat suci supaya hantu wanita itu segera meninggalkan tubuh Monica. Semakin mengamuk, akhirnya tubuh Monica pun diborgol di kasur, mencoba berkomunikasi supaya Monica bisa melawan hantu seram itu dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba ia memelas belas kasihan. Untung saja Matteo tidak digigit olehnya. Pastor Rafael terus melawan dengan salibnya, tetapi perbuatan itu sia-sia, malahan menyerang dan ingin membunuh mereka semua. Rantai yang mengikat Monica putus. Setelahnya hantu wanita itu menampakkan wujud aslinya. Pastor Rafael dibunuh olehnya hingga darah keluar dari dalam mulutnya. Mereka ingin segera meninggalkan tempat itu dan meninggalkan Pastor Rafael yang tergeletak meninggal. Ketika mereka hendak keluar, Matteo ditangkap oleh hantu wanita itu dan juga dibunuh olehnya. Monica dengan cepat menggendong Sofia lalu kabur dari rumah itu. Sofia juga hampir ditangkap. Untungnya mereka bisa selamat dari rumah hantu angker itu. Dan cerita pun tamat.
Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mau menonton.